penguatan di Fakultas Kedokteran khususnya di FKUNS ini memang akan banyak sekali muatan yang berbau komunitas. Bahkan sebetulnya pada setiap materi-materi yang ada di dalam blog ya, semuanya pasti akan dihubungkan kepada nuansa komunitasnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah bahwa adik-adik itu nantinya setelah lulus itu tempat bekerja utamanya adalah di layanan primer, bertemu langsung dengan komunitas. Kemudian di samping itu di FKUNS sendiri keunggulannya adalah kedokteran komunitas. Sehingga memang banyak dari awal, dari semester 1 sampai nanti ke semester 7 atau 8 ya adik-adik, dilanjutkan dengan tahapan profesi 2 tahun, itu pasti sangat kental dengan nuansa ini. Nah, termasuk di course 5 yang adik-adik sudah turun nanti ya, sudah mulai turun di lapangan, adik-adik sudah mulai melakukan kegiatan mengenali seperti apa sih puskesmas ini dalam sisi layanan holistiknya, yang komprehensifnya bagaimana, termasuk dengan eh, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan interprofessional collaboration ya. Nah, salah satu yang kita perlukan pada saat kita itu nantinya turun ke lapangan, baik itu saat adik-adik menjadi mahasiswa ataupun saat adik-adik nanti sudah menjadi dokter adalah dalam sisi aspek komunikasi. Ya, karena salah satu dari kompetensi yang harus dicapai ini adalah sebagai community leader. Ya, dan bahkan dari aspek komunikasi sendiri sebetulnya harus mencakup dari semua kompetensi gitu. Karena salah satu kegiatan yang banyak nantinya adik-adik lakukan di di saat adik-adik bersinggungan dengan masyarakat itu adalah kegiatan promosi kesehatan ini. Nah, karena pendekatan di C5 nanti akan banyak kegiatan yang adik-adik nantinya eh, datangi itu adalah keluarga, maka nanti di dalam materi ini kita akan lebih banyak secara detail membahas ya Recording in bagi progress. passion ini baik itu untuk keluarga maupun komunitas secara umum. Nah, secara umum kita kenali dulu, mungkin adik-adik sudah mendengar dari dosen pengampu yang lain atau pada saat adik-adik berdiskusi bersama ya terkait satu konsep dasar yang sudah sangat lama digunakan hingga sampai saat ini yang kita sebut dengan Mandala of Health. Nah, di sini adalah satu konsep ya di mana kita bisa melihat bahwa seseorang sebagai satu individu itu kita harus memandang secara menyeluruh atau kita sebutnya secara holistik ya. Jadi holistiknya itu adalah dari sisi biopsikososial. Ya, dari sini digambarkan sebagai body, mind, and spirit. Nah, kemudian seseorang ini adalah bagian terkecil dari satu keluarga. Ya, karena keluarga itu kan terdiri dari anggota-anggota keluarga. Nah, keluarga itu sendiri secara garis besar kita punya dua pembagian yang kita sebut dengan nuclear family ya atau keluarga inti ataupun extended family atau keluarga besar. Jadi misalnya yang tinggal dalam satu rumah itu ada selain keluarga inti ya kayak kakek, nenek, paman atau mungkin sepupu ya atau kerabat yang lain gitu maka kita akan sebut itu sebagai extended family. Nah, di dalam scope family inilah ada banyak aspek yang berpengaruh ya. Nah, baik itu personal behavior dari masing-masing anggota keluarganya atau dari individu tadi, bagaimana psikososio-economic environment-nya, ya physical environment maupun human biology-nya. Nah, ini semua nanti kemudian antara keluarga-keluarga berkumpul menjadi satu komunitas. Nah, komunitas ini adalah satu biosfer besar ya, yang mana dibangun kemudian kalau kita di Indonesia ini komunitas atau kita sering sebut juga secara umum yang lebih luas itu adalah masyarakat yang secara struktur eh apa namanya? Struktur dari kepemerintahan itu kita memiliki
Dari yang jenjangnya paling kecil ada RT, ada RW, ya, kemudian kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, sampai menjadi satu himpunan besar. Nah, di situ dipengaruhi sekali nantinya adalah dari sisi budaya. Ya, masing-masing daerah memiliki variasi culture yang sangat beragam. Nah, ini adalah konsep Mandala of Health di mana berarti kesehatan seseorang itu tidak bisa lepas nantinya akan mempengaruhi kesehatan secara umum dan general di keluarganya, dan itu juga akan mempengaruhi komunitas, dan demikian pula sebaliknya. Komunitas akan nantinya bagaimana lifestyle dan sebagainya dari yang dibangun dari lingkungan komunitas akan mempengaruhi keluarga-keluarga, dan apa yang terjadi di keluarga akan mempengaruhi individu. Ini konsep dasarnya. Sehingga di dalam komunitas ini pasti diperlukan satu interaksi, satu komunikasi yang baik, ya. Nah, ini basic yang harus adik-adik ketahui. Nah, terkait dengan bagaimana kita melakukan komunikasi dalam health promotion, kita perlu memikirkan ya bahwa inti dari tujuan effective communication itu adalah untuk mempengaruhi kepercayaan, perilaku, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesehatan maupun wellness, baik itu dari masyarakat, keluarga, ataupun personal. Nah, sehingga pendekatan yang kita gunakan dalam melakukan komunikasi ini tujuannya adalah untuk menguatkan atau memberdayakan individu ataupun komunitasnya. Ya, sehingga nantinya saat kita memberikan komunikasi dari aspek promosi kesehatan ini, kita akan bisa memberikan fasilitasi untuk masyarakat ataupun personal itu beberapa pilihan untuk menjadi hidup yang lebih sehat. Nah, sehingga tujuan akhir dari upaya ini adalah improve quality of life dari baik itu personal, keluarga maupun masyarakatnya. Ya, nah ini adalah tujuan umum dari eh, konsep komunikasi dalam promosi kesehatan. Nah, nanti mungkin adik-adik juga perlu mengetahui bahwa kita sering sekali mendengar istilah promosi kesehatan. Adik-adik pernah mendengar istilah edukasi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Tiga istilah ini hampir sama namun berbeda pendekatannya ya. Jadi kalau untuk upaya promosi kesehatan ini sifatnya lebih luas. Kalau edukasi ataupun pendidikan kesehatan itu memang lebih banyak upayanya adalah peningkatan pada aspek kognitif saja. Jadi pemberian penyuluhan saja, misalnya gitu yang kita tuju adalah peningkatan kognitif atau pengetahuan ya. Sedangkan upaya promosi kesehatan itu lebih luas. Pendekatan-pendekatannya tidak selalu hanya pada pengetahuan saja, tapi juga aspek-aspek lain ya yang harus diperbarui. Baik itu dari sisi SDM-nya, sarana prasarana, pembangunan-pembangunan fasilitas-fasilitas yang semuanya itu nanti menjadi satu rangkaian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah upaya promosi kesehatan. Nah, kesuksesan dari kegiatan ini itu bergantung sekali dengan strategi dari dasar strategi kita ataupun metode-metode yang kita gunakan nantinya ya. Nah, ini adalah basicnya. Kemudian ini adalah core konsepnya. Nah, di sini nantinya ada multi level approach, baik itu dari apakah pendekatan yang kita gunakan itu secara individu ataukah social networks ya, ataukah organisasi tertentu, community ataupun sociality. Nah, nanti upaya-upaya yang bisa dilakukan, pendekatan-pendekatannya itu bisa dari social marketing ataukah behavioral change ya, ataukah cultural competence and healthy literacy ya, ataukah two-way communication yang nantinya akan kita gunakan. Nah, jadi ini core konsep untuk pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, yang akan kita bahas satu persatu di sini.
Nah, jadi di dalam health promotion, khususnya dalam komunikasi, kita itu melakukan satu upaya yang kita sebut dengan empowerment. Ya, jadi memang penguatan untuk sisi pemberdayaan. Ya, jadi health communication empowers individual and community with the knowledge, ya, and skill gitu. Untuk apa? Untuk mengkontrol bagaimana kondisi kesehatan mereka. Nah, dengan pondasi ini mereka akan lebih bisa mengerti tentang risiko-risiko kesehatan yang mungkin mereka miliki ataupun yang baik itu yang mereka sudah sadari ataupun yang belum mereka sadari. Mereka bisa melihat kira-kira bagaimana ketersediaan sumber daya yang bisa menunjang kesehatan mereka, ya. Dan akhirnya nanti mereka bisa membuat keputusan secara mandiri untuk kesehatannya. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu hal yang paling penting saat ini pada saat kita melakukan health promotion. Ya, bagaimana individu itu bisa memutuskan apa sebetulnya alternatif yang terbaik untuk kesehatannya. Kemudian mereka bisa melakukan self management untuk meningkatkan well-being maupun healthy-nya. Ya. Kemudian di dalam upaya health promotion ini, komunikasi yang kita lakukan nantinya harapannya adalah bisa melakukan perubahan dari sisi behavior. Ya, jadi tujuan utamanya dengan pemberdayaan tadi kita bisa drive perubahan yang positif ya dari perilaku masyarakat kita. Ya, misalnya kita itu upaya-upaya sederhana yang sering dilakukan ya sejak COVID-19 itu upaya tentang edukasi terkait dengan cuci tangan yang benar ya 6 langkah WHO itu bagaimana, kemudian bagaimana mereka harus rutin dan bersedia melakukan upaya vaksinasi atau imunisasi gitu ya. Kemudian aktivitas fisik itu sebetulnya manfaatnya untuk apa? Kalau kita lihat sekarang, sepertinya kesadaran masyarakat, khususnya mungkin para dewasa muda ya, itu kalau kita lihat di Manahan, mungkin adik-adik juga sudah sering rutin ya. Itu kan lari, jalan-jalan Manahan itu kan sekarang sudah lebih ramai. Nah, itu salah satunya mungkin adalah karena sudah semakin meningkatnya kesadaran tentang pentingnya exercise ya, physical activity untuk peningkatan kesehatan gitu. Nah, behavioral change ini adalah salah satu tujuan agar komunikasi ini harus bisa efektif nantinya untuk merubah hal ini. Nah, kemudian juga social marketing. Jadi, konsepnya adalah kita bisa membangun dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas ataupun intervensi-intervensi yang positif untuk merubah perilaku. Ya, ini seringkali memang kalau kita lihat untuk saat ini merupakan strategi yang cukup baik ya, karena eh, perkembangan teknologi gitu ya. Kemudian memang masyarakat saat ini sangat-sangat cepat ya kalau mendapatkan info itu lewat media sosial ya ataupun iklan-iklan pesan-pesan yang lewat ya baik itu di televisi, Instagram, Facebook dan sebagainya gitu. Nah, sehingga pesan-pesan kesehatan ini pun bisa kita titipkan di sini. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi terkait dengan pendekatan multi level, maka memang health communication ini bisa mempengaruhi banyak faktor ya untuk mengambil keputusan-keputusan dan memang targetnya ini multi level. Nah, kita bisa lihat dari target per individu ya ataukah social networks ataukah organisasi ataukah komunitas. Nah, kalau dari sisi individu berarti targetnya adalah perseorangan, maka memang upaya health promotion yang kita lakukan bisa fokus pada perubahan dari sisi perseorangannya. Karena apa? Memang kita perlu menyadari bahwa masing-masing individu itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Saya selalu menekankan kepada adik-adik semua bahwa saat kita mm, bertemu dengan pasien khususnya, kita nggak bisa memandang pasien itu berdasarkan ya. Jadi tidak bisa kita tuh memandang pasien hanya berdasarkan diagnosis klinis. Ya,
Karena kita khawatirnya adalah nantinya kita tidak akan memandang individu tersebut sebagai person, sebagai humannya. Tapi yang kita lihat adalah penyakitnya. Itu yang mengkhawatirkan. Ya, sehingga kita harus menyadari bahwa sama-sama seseorang itu terkena hipertensi, sama-sama orang itu terkena diabetes mellitus tipe 2, pasti mereka memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan mereka untuk menangani masalah kesehatannya juga pasti berbeda. Ya, jadi contohnya misalnya kita punya pasien dengan DM tipe 2, sama-sama DM tipe 2, sama-sama lansia, ya, sama-sama memiliki tata laksana pengobatan medikamentosa untuk pharmacological agentnya itu sama. Tapi kemudian secara rutin mereka kontrol ya. eh, Setelah 3 bulan mereka dilakukan pengecekan HbA1c. Ternyata pasien A itu sudah stabil ya HbA1c-nya dalam standar normal. Sedangkan pasien yang satu ini kok masih tinggi HbA1c-nya gitu. Ada apa gitu ya sehingga kita perlu melihat lagi lebih dalam karakteristik dari masing-masing individu ini. Nah, jadi bagaimana sebetulnya apakah pengetahuan di antara dua orang ini sama? Apakah perilaku hidup mereka terkait diet, ya, terkait upaya-upaya non-farmakologi itu apakah sama? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Nah, makanya saat adik-adik turun ke lapangan nanti ada yang kita sebut dengan family assessment tools yang memang nantinya akan kita gunakan untuk menggali beberapa aspek, ya, terutama aspek personal. Ya, apakah dia memiliki permasalahan yang berbeda, misalnya interaksi di dalam keluarganya dan sebagainya. Nah, inilah yang juga nantinya akan sangat berpengaruh. Sehingga nanti pada saat pendekatan komunikasi tentu saja antara pasien A dan pasien B akan berbeda titik tekannya. Gitu. Oh, pasien A ini ternyata karena gula darahnya sudah oke, HbA1c-nya sudah terkontrol, maka tinggal maintenance dan pencegahan untuk misalnya komplikasi yang lebih lanjut gitu. Sehingga kita akan mengkomunikasikan ini lebih sesuai target fokus dari perubahan individu tadi. Nah, sedangkan individu yang lain, oh ini kemungkinan ada masalah dengan hubungan dengan anaknya misalnya, atau dia belum patuh minum obatnya. Maka fokus pendekatan edukasi kesehatan kita tentu saja lebih pada hal tersebut itu dulu, baru nanti akan bertahap terkait dengan pencegahan komplikasi dan sebagainya. Nah, inilah kenapa health communication itu juga penting nantinya kita tidak boleh Indonesia Raya saat kita melakukan upaya edukasi. Ya, pendekatan individu ini betul-betul harus melihat dari karakteristik individu si penderita. Jadi tidak memandang dia sebagai si diabetesnya. Nah, semoga ini nanti adik bisa pahami. Ya. Nah, kemudian sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita pendekatannya dari sisi social networks ya. Jadi targetnya adalah grup ya, yang mana mereka memiliki kesamaan karakter ataupun permasalahan. Ya, sehingga ini juga kita akan berbeda. Misalnya, oh ini ada kelompok-kelompok eh, ibu muda ya, ataukah ini kelompok remaja dengan permasalahan yang hampir sama. Nah, ini akan lebih memudahkan kita saat kita melakukan edukasi ya kepada kelompok-kelompok ini. Ataukah ini pendekatannya via organisasi. Jadi misalnya
yang kita targetkan adalah sekolah, tempat bekerja, ya. Di FKUNS sendiri kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan sebetulnya seperti posbindu institusi, ya. Tapi biasanya nih yang hadir rata-rata adalah pegawai. Namun pernah itu satu periode saya lihat ada beberapa adik-adik mahasiswa yang datang juga di posbindu institusi gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya adalah salah satu upaya kita untuk melakukan health promotion tadi ya secara organisasi. Jadi FKUN ini sudah sering melakukan kegiatan posbindu biasanya di setiap hari Jumat kita selenggarakan di auditorium ya. Nah, kita lead dari IKM. Kayaknya ada beberapa mahasiswa yang juga datang. Mungkin belum banyak yang hadir karena masih merasa nggak enak karena mungkin pertimbangannya kok banyaknya pegawai atau bahkan mungkin tidak tahu atau 4 jam kuliah gitu ya. Tapi ini sudah ada, ini contohnya. Atau di sekolah-sekolah ini seringkali juga diadakan kunjungan dari puskesmas ya biasanya untuk memberikan edukasi-edukasi yang terkait program-program dari puskesmas ya, misalnya tentang kesehatan gigi gitu, biasanya datang ke SD, bagaimana cara melakukan sikat gigi yang betul gitu ya. Eh, memberdayakan Recording stopped. memberdayakan para eh, ini siswa di sana yang misalnya ikut dokter kecil gitu ya untuk menjadi kader atau duta kesehatan sekolah. Kemudian di komunitas atau masyarakatnya itu sendiri ya, ini juga nantinya ada beberapa agenda dari misalnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat gitu ya, itu untuk tadi membangun penyuluhan-penyuluhan ataupun peningkatan-peningkatan upaya kesehatan Recording in terkait progress. kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini kurang lebih adalah multi level approach yang bisa dilakukan dari berbagai sudut pandang eh, target atau sasaran dari promosi kesehatan. Ya, nah sehingga ada yang mengatakan bahwa untuk target promosi kesehatan sendiri itu levelnya adalah ada sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Siapa sasaran primer itu adalah individu tertentu. Ya, biasanya misalnya oh kelompok ibu hamil, oh kelompok remaja, oh kelompok anak usia sekolah dasar. Nah, itu adalah target primer. Kemudian kalau sasaran sekunder itu biasanya merujuk pada hmm, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, orang-orang yang levelnya eh, dipercaya atau disegani oleh masyarakat secara umum. Dan yang ketiga itu adalah sasaran eh, yang ketiga ya, sasaran tersier. Jadi dia adalah para pembuat kebijakan ya, karena memang seringkali dalam upaya promosi kesehatan kita perlu berkomunikasi dan melakukan advokasi dengan para pembuat kebijakan karena advokasi yang kita lakukan itu perlu adanya seringkali tekanan ya dari atas untuk bisa menginfluence masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Nah, semua itu pun juga memerlukan komunikasi yang efektif pada saat kita mendekati masing-masing sasaran ini. Ya. Nah, kemudian kita perlu memiliki eh, istilahnya pengetahuan dan literasi yang kuat gitu ya eh, terkait dengan budaya yang ada di daerah tertentu. Nah, terus kita juga perlu tahu bagaimana juga literasi kesehatan yang ada di tempat tersebut gitu. Ini sangat berhubungan biasanya karena Indonesia khususnya, ini kan budayanya sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki budaya, adat istiadat setempat, ya, bahkan bahasa yang seringkali itu mempengaruhi dari level-level literasi yang mereka miliki. Ada kepercayaan-kepercayaan terkait kesehatan, ya, sampai saat ini di Indonesia. Ya, seperti contohnya misalnya yang sederhana. Ada beberapa ibu itu pada saat hamil, dia tidak boleh minum air kelapa. Nah, alasannya karena
khawatirnya em, nanti akan mempercepat terjadinya partes. Padahal sebetulnya air kelapa itu justru bisa mencegah terjadinya dehidrasi pada ibu hamil misalnya gitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Atau ada beberapa daerah yang tidak mau menerima misalnya vaksinasi, KB gitu ya, atau budaya-budaya yang lainnya gitu. Eh, Sehingga kita perlu mengetahui ini, termasuk nantinya adalah bagaimana caranya agar kita bisa masuk pada saat berkomunikasi. Bagaimana caranya agar kita bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya tersebut. Nah, termasuk bahasa, Dek, ya. Jadi karena Indonesia ini memang sangat bervariasi. Satu contoh, saya pernah melakukan kajian terkait pemanfaatan USG itu di daerah Ciamis ya, di Jawa Barat. Di sana ternyata bahasa Sunda yang digunakan sangat halus gitu. Dan masyarakatnya seringkali berkomunikasi kalau seperti di Solo itu menggunakan bahasa Kromo, bahasa Jawa, ya, yang sangat tinggi. Kita sebutnya kalau di sini Kromo Inggil gitu. Nah, sehingga memang di sana ternyata tantangan dari dokternya seringkali adalah dari sisi itu juga gitu. Sehingga kalau kita mau menyampaikan pesan sedangkan kita tidak menguasai bahasanya gitu, itu membutuhkan satu strategi tertentu. Ya, jadi eh, yang saya lihat kemarin saya ke sana aja saya butuh translator akhirnya karena pada saat mereka memang bisa menerima informasi yang kita sampaikan dalam bahasa Indonesia, namun untuk menyampaikan pesan mereka itu agak sulit ternyata menggunakan bahasa Indonesia sekalipun. Mereka sering mencampurkan dengan bahasa setempatnya gitu ya. Dan ternyata kebetulan dokter yang di sana itu juga memang orang yang bisa berbahasa Sunda ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini juga PR kita. Nantinya saat kita melakukan health promotion kita perlu tahu latar belakang dari masyarakat itu seperti apa. Ya. Kemudian audience center approach. Jadi memang untuk health communication strateginya salah satunya adalah kita itu harus bisa ibaratnya menempatkan diri dengan dalam sepatunya pasien, ya. Jadi tidak dari sudut pandang kita saja sebagai dokter. Ya, kita juga harus tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh pasien ini, bagaimana emosi mereka, prioritas-prioritasnya. Karena kadang-kadang ini ada pasien yang merasa masih sehat, mereka tidak mau iuran BPJS gitu ya, karena merasa prioritasnya bisa untuk lainnya, untuk beli makan, untuk beli kendaraan dan sebagainya. Nah, jadi perspektif yang nantinya harus kita lihat dari pasien, sudut pandang kita itu pada saat melakukan komunikasi tidak boleh hanya dari sudut pandang satu sisi saja, tapi harus dua arah. Ya, kita harus tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan sehingga edukasi yang kita berikan itu efektif gitu. Ya, jadi ini adalah em, prinsip-prinsip yang harus nantinya kita bangun pada saat kita melakukan komunikasi. Ya, nah sehingga memang prinsipnya pada saat kita berkomunikasi ini sama dengan yang adik-adik sudah hampir sama dengan yang adik-adik pelajari selama skills lab komunikasi. Ya, jadi betul-betul harus kita bisa memilih bahasa ataupun pesan yang kita sampaikan itu bisa secara langsung, disederhanakan, mudah dimengerti, ya, dan mungkin bisa menggunakan jargon-jargon tertentu yang mudah untuk diingat oleh masyarakat. Ya, kemudian completeness, ya, jangan sampai nanti informasi itu setengah-setengah diminta ditangkapnya oleh masyarakat karena khawatirnya nanti bisa terjadi miskonsepsi dalam rangkai pesan yang kita sampaikan. Ya, jadi jangan sampai nantinya terjadi misinformasi, ya, mispersepsi gitu sehingga informasi itu harus penuh kita sampaikan. Nah, dan harus akurat ya. Dan sesuai dengan kondisi yang saat ini ya, relevan
relevan ya. Nah, kemudian juga memang perlu adanya kolaborasi yang seperti tadi kami sampaikan sebelumnya, sasaran-sasaran promkes ini seringkali kita perlukan. Jadi, saat kita memberikan edukasi dan komunikasi pada masyarakat secara umum, kita perlu juga melibatkan policy makers, community leaders ya, ataupun tokoh-tokoh masyarakat lain. Jadi kita harus bisa membaca, oh ternyata masyarakat di sini itu sangat menghormati siapa? Ketua RT-nya, lurahnya, atau tokoh agamanya misalnya ada Pak Haji atau Pak Ustadz gitu ya, atau Pak Pendeta misalnya gitu. Di Bali mungkin yang didengarkan adalah pendeta. Recording stopped. Nah, seperti itu. Dan juga konsisten. Jadi tidak bisa nantinya saat kita memberikan informasi di satu hari, kita bicara di satu tempat, informasinya berbeda lagi, padahal topik yang dibicarakan itu sama. Nah, ini juga harus kita pegang betul untuk prinsip-prinsip agar pesan yang diterima oleh masyarakat itu tidak menjadi salah penerimaan. Ya. Nah, kemudian untuk family, pendekatan komunikasi kita tentu saja sedikit berbeda dengan kalau kita melakukan komunikasi dengan masyarakat secara umum. Ya, effective family health communication involves active listening. Ya, kayak kalau kita ketemu dengan individu personal ya, using clear and jargon-free language ya. Jadi benar-benar harus ada jargon-jargon yang jelas gitu, yang bisa mereka tangkap, bisa mereka terima karena memang literasi dasar dari masyarakat itu mungkin berbeda-beda ya. Dan juga harus bisa membangun empati, trust dan respect pada orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Untuk kita bisa memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu bisa mereka terima dengan baik. Ya, karena tujuan kita itu kan melakukan health promotion, memang mereka bisa menerima pesan, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tujuan akhirnya adalah kualitas hidup mereka bisa meningkat. Nah, sehingga memang kita perlu menentukan, melakukan negosiasi dengan keluarga itu. Kira-kira waktu yang tepat untuk kita bertemu tuh kapan? Ya. Kapan kita bisa mendatangi rumahnya, misalnya, atau kapan kita bisa ketemu di dalam praktek atau sesi konseling yang memang bisa leluasa dan apa ya longgar waktunya keluarga itu, gitu ya. Terus kita bisa membangun struktur bagaimana sebaiknya komunikasi yang akan kita bangun untuk memecahkan masalah kesehatan mereka. Konselingnya kira-kira mau bagaimana, berapa lama, akan membahas apa gitu ya. Kemudian kita juga membangun satu guidance untuk wawancara, bagaimana kita bisa melakukan probing dengan membuat pertanyaan terbuka ataupun tertutup ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk kita memfollow up lebih lanjut Recording in progress. bisa ataupun sudah lakukan selama ini gitu, dan kita harus mengkonfirmasi nantinya ya pemahaman mereka atau pengertian mereka terkait kegiatan yang sudah dilakukan bersama health educators ya, karena memang ada goals-goals outcome tertentu yang harus kita lihat. Nah, active listening itu memang nantinya antara lain adalah kita bisa memberikan perhatian penuh untuk seluruh anggota keluarga tersebut, mendengarkan itu tanpa interupsi ataupun kehilangan concern ya di situ. Nah, ini nanti ada beberapa tips terkait active listening. Kemudian kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kita bisa buatkan jargon-jargon tertentu untuk bisa mereka mengerti dan bisa mereka ingat. Jadi ada empati yang harus dibangun. Nanti kita bisa membedakan antara empati dengan simpati, ya, karena itu penting sekali. Ya, kemudian honest and open dialogue, ya. Jadi memang perlu proses encourage open expression untuk perasaan, ya. Apa sih yang mereka butuhkan, ya. Allowing everyone to feel heard and contributing to share goals. Jadi
apa sih sebetulnya target-target kesehatan yang mereka harapkan gitu ya. Karena masing-masing orang di dalam keluarga itu mungkin berbeda. Nah, dan yang terakhir adalah melakukan collaborative decision making. Biasanya kita melakukan pertemuan dalam keluarga itu untuk nanti mereka bisa berdiskusi ya tentang health goals and decision yang akan mereka buat nantinya. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi outcome secara keseluruhan. Ya, jadi memang sebetulnya kegiatan home care atau home visit adik-adik nantinya yang akan dilakukan di kegiatan C5 ini eh, tidak berhenti di situ. Jadi karena di tahap S1 adik-adik belum bisa melakukan intervensi yang lebih ya, maka adik-adik itu masih pada tahapan untuk bisa berlatih terkait tadi komunikasi efektifnya. Bagaimana melakukan penggalian-penggalian ya di keluarga. Nah, semua itu harus dibekali dengan tadi teknik komunikasi yang benar. Agar adik-adik bisa menggali Apgar skor dengan data yang betul-betul relevan dengan kondisi keluarganya. Bagaimana caranya? Karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di Apgar skor misalnya, itu kan sangat pertanyaan yang sangat formal. Ya, seringkali terus kalau kita bertanya sesuai dengan format pertanyaan itu mungkin tidak akan keluar jawaban yang memuaskan. Sehingga kita harus bisa membahasakan itu dengan lebih mudah. Ya, perasaan si ibu, kepuasannya dalam pendampingan keluarga selama dia sakit dan seterusnya. Nah, nanti di tahap selanjutnya adik-adik sebetulnya di saat dokter muda akan melakukan pemberian beberapa intervensi. Nah, di situ dibutuhkan support dari anggota keluarga yang lain. Tuh. Nah, saat untuk membuat keputusan, oke, pasien ini nanti akan melakukan A, B, C, D sesuai dengan arahan yang kita berikan misalnya. Atau fasilitas yang kita lakukan, mereka akan belajar untuk mendampingi keluarga ini berdiskusi. Ya, nah jadi collaborative decision making ini akan diperdalam nanti saat di tahap profesi. Ya, kemudian ini adalah tips active listening. Adik-adik sudah tahu prinsipnya mendengar aktif itu ya, kita bisa mendengar pasien itu dengan betul-betul mendalam ya. Untuk bisa melakukan itu maka adik-adik harus bisa memparafrasekan apa sih yang sebetulnya disampaikan ya oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga pada saat berdiskusi untuk nantinya menunjukkan kepada mereka bahwa kita memang memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi membuat semacam resume. Nah, itu kan artinya memparafrasekan kembali. Kemudian menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan yang apa dirasakan ya oleh pasien ataupun keluarganya ya menggunakan bahasa tubuh yang positif ya kontak mata kemudian mungkin sentuhan ringan untuk melakukan motivasi ya sentuhan misalnya di tangan di tepuk atau di pundak tergantung ya kalau pasiennya itu gendernya apa. Recording stopped. Berapa? Nah, itu kita bisa menentukan positif body language itu batasannya sejauh apa. Kemudian show empati itu berbeda ya nanti dengan simpati. Adik-adik saya yakin semua sudah paham. Artinya kita bisa memvalidasi ya. Kita bisa menyampaikan bahwa kita mengerti bagaimana kesulitannya. Oh, kita tahu bagaimana perasaannya tentang rasa sakitnya, tentang kondisi sakit yang kemudian memberatkan kehidupannya, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa Recording in progress. kemudian eh, kadang-kadang pada saat pasien bercerita atau keluarga pasien bercerita, ya, itu kita cukup mendengar saja, ya. Tidak terlalu banyak kita menimpali, gitu, ya. Kita perlu memberikan waktu mereka untuk memang menyampaikan apa sih yang sebetulnya mereka rasakan, gitu. Tidak tidak butuh sebetulnya kadang-kadang pasien itu nasihat-nasihat dari kita yang terlalu banyak, gitu ya. Jadi cukup listening. Kayak misalnya adik-adik di rumah pun kan begitu. Kadang-kadang mamah-mamah itu kan memang
apa banyak ya, banyak ngomongnya gitu. Padahal saat adik-adik cerita mungkin butuh cuma didengarkan aja gitu. Toh sebetulnya sudah tahu solusinya gitu ya. Nah, ini pun sama. Pasien, keluarga, pasien itu seringkali sebetulnya hanya butuh untuk didengar. Ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada proses evaluasi dari hasil diskusi yang sudah berlangsung ya. Dan juga mungkin kita perlu mempertimbangkan jangan sampai kita terburu-buru untuk memberikan advice ya. Tapi kita pastikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu sudah semuanya tersampaikan ya. Jadi termasuk mereka juga mengerti betul ya permasalahan mereka sendiri karena seringkali pada saat kita berkomunikasi ya saat kita melakukan konseling pasien itu sebetulnya tidak tahu permasalahannya. Sehingga kita itu membantu mereka untuk menguraikan persoalan-persoalannya itu, gitu ya. Nah, sehingga ini tidak selalu sebetulnya kita kemudian langsung Stops. Thank you for using Bandit Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan empati itu ada tiga tipe ya. Ada tiga sebetulnya bagian dari empati ya. Hmm, yang pertama adalah dari sisi emosional empati ya. Jadi bagaimana kita itu mampu untuk mengetahui atau merasakan ya perasaan orang lain ya. Apa sih sebetulnya yang mereka rasakan gitu. Kemudian kognitif empati adalah kapasiti untuk mengerti perasaan orang tak lain apa yang mereka pikirkan gitu ya dan compassionate empati. Jadi ini tidak hanya mengerti saja ya tapi juga feel compelled to help them. Jadi kita sampai harus berpikir bagaimana cara menolongnya. Ya, kadang-kadang empati itu kita lihat orang ya kasihan ya, gitu aja. Ya, secara emosional mungkin kita terbawa ya Allah, kasihan sekali gitu ya misalnya. Dan kita ngerti bahwa mereka pasti kesulitan sekali tentang itu. Nah, kalau compassionate kita sampai kemudian tergerak untuk apa sebaiknya yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tipe terkait dengan empati ini yang nanti juga akan melibatkan eh, kemampuan kita dalam berkomunikasi. Ya, jadi ini compassion itu sampai bagaimana misalnya ada orang jatuh, ih kasihan pasti sakit banget gitu ya. Oh iya pasti sakit banget, tapi seringkali tidak sampai pada fase confession. Ya, ya, sehingga adik-adik perlu tahu ini. Ya, pada saat kita bertemu dengan pasien, apa sih yang selalu ditanyakan ada apa bedanya kita itu bersimpati, berempati, atau sampai pada level compassionnya. Nah, ini adalah kunci yang nanti bisa adik-adik gunakan untuk memahami apakah tahapan empati yang sudah adik-adik rasakan. Ya, jadi ini perbedaannya nanti adik-adik bisa rasakan ya dan nanti bisa diaplikasikan. Ya, sampai pada tahapan oke apa yang bisa saya bantu. Ya, saya tahu betul eh, bagaimana perasaan dan permasalahan yang terjadi di rumahmu karena kondisi kesehatanmu. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan itu? Nah, itu sampai pada level compassion. Ya, oke. Tapi seringkali kalau misalnya
kita hanya bersimpati, maaf ya saya mendengar ini, maaf, saya juga merasa prihatin tentang kondisi kesehatan ibumu misalnya gitu. Nah, itu masih sebatas simpati saja. Ya, tapi ada juga iya aku ngerti banget nih gitu. Aku ngerti banget ini mesti berat. Ada ibumu sakit, bapakmu sakit, ini pasti adalah sesuatu yang berat buat kamu. Aku paham tentang ini. Aku juga pernah merasakan posisi yang sama. Aku ngerti bahwa kalau aku di posisi itu pun aku pasti akan merasa kesulitan. Nah, itu adalah empati, ya. Nah, tapi harapan kita memang sebagai dokter kita bisa membangun batasan-batasan terkait dengan hal ini. Ya, jadi harapannya tentu saja yang tertinggi adalah kita bisa sampai pada tahapan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ini, gitu ya. Nah, ini kita bisa komunikasikan untuk kita menunjukkan oh sedalam apa sebetulnya empati kita. Nah, ini perbedaannya ya. Dan yang tadi terkait dengan collaborative decision making, maka memang ini adalah satu proses agar keluarga itu bisa membuat keputusan sendiri secara bersama dalam keluarga. Nah, keluarga seringkali ya terdiri dari ayah, ibu, dan anak kalau inti. Sehingga memang kita bisa nantinya tergantung anaknya itu usianya pada level usia berapa gitu. Sehingga ada beberapa keuntungan yang pasti akan terbangun apabila kita memfasilitasi keluarga itu untuk membuat satu pertemuan yang tujuannya adalah collaborative decision making tadi. Ya, jadi masing-masing anggota keluarga menyampaikan baik itu perasaan ya ataupun pemikiran terkait apa nih yang harus kita lakukan sebenarnya gitu ya. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sakit, kita harus ngapain ya gitu. Oh, menurut ibunya begini, menurut pasiennya sendiri begini, misalnya pasiennya adalah bapaknya. Oh, kalau menurut anak-anaknya begini gitu. Nah, sehingga ini ada beberapa keuntungan nantinya. Antara lain empowers children, improves communication ya. Mungkin ini nantinya yang biasanya jarang mengeluarkan unek-unek gitu istilahnya pada saat berkumpul kemudian mereka bisa menyampaikan itu sehingga malah justru komunikasi di dalam keluarga ini bisa terbangun dengan lebih baik. Menguatkan bonding dalam keluarga itu dan foster a sense of unity. Akhirnya mereka setelah mendapatkan keputusan mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah collaborative decision making. Jadi komunikasi yang kita lakukan dalam health promotion bisa sampai sampai pada tahapan ini. Ya, nah, namun memang ada beberapa challenges yang harus kita pikirkan. Misalnya, pada saat diskusi itu tidak selesai karena ada beberapa perbedaan pendapat, ya, maka seringkali jadi tidak jelas. Ini berarti nanti tujuannya apa ya? Gitu ya. Time constraints karena kesibukan nggak bisa ketemu. Tantangan dokter muda yang selama ini terjadi di IKM juga begitu. Saat di kunjungan-kunjungan ke rumah seringkali tidak lengkap anggota keluarganya. Pengen ketemu anggota keluarga yang lain saja sulit karena mereka yang lain sudah banyak yang bekerja gitu ya. Nah, kemudian conflicting opinions itu ya. Jadi memang ada konflik-konflik kepentingan dari masing-masing individunya ya, perbedaan kekuatan atau pengaruh di dalam keluarga ya. Di beberapa keluarga itu terutama yang keluarganya masih tradisional, beberapa anggota keluarga yang merasa masih kecil ya, kadang-kadang anaknya itu ya itu tidak memiliki kapasitas yang sama dengan orang tuanya ya. Kan di keluarga tradisional sudah biasanya manut dengan orang tua gitu ya. Nah, sehingga di sini ada power imbalance ya. Kemudian emotional factor ya. Itu juga mempengaruhi dan culture yang berbeda karena satu keluarga itu tidak menutup kemungkinan memiliki berbagai culture, misalnya terbentuk keluarga dari dua suku yang berbeda gitu ya, sehingga terjadi seringkali misunderstanding ya, dalam hal penerimaan pendapat tadi. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang biasanya terjadi dalam skup kecil keluarga. Ya, nah sehingga memang pada saat kita memfasilitasi dalam hal berkomunikasi, kita perlu membangun eh,
satu zona aman untuk masing-masing anggota keluarga bisa mencurahkan pendapatnya. Choose the right time and place, ya. Use teach back method. Memang kita harus melakukan confirm untuk pengertian. Apakah mereka sudah mengerti? Sampai sejauh apa mereka mengerti? Apakah masih ada gap-gap terkait knowledgement, ya, terkait pengetahuan mereka tentang hal yang sedang didiskusikan. Ya, empower through question. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bangun untuk probing permasalahan, kebutuhan mereka, memvalidasi ya concern mereka tentang kesehatannya sejauh apa gitu. Dan juga untuk kita bisa mempromot agar semua anggota keluarga itu balance dalam keaktifan menyampaikan pendapatnya. Kemudian provide age appropriate information ya. Jadi memang tadi karena kita itu Indonesia itu kebanyakan keluarganya kan masih tradisional gitu sehingga seringkali anak ataupun remaja itu merasa tidak memiliki kapasitas yang sama dengan orang tuanya dalam berpendapat. Nah, ini juga seringkali menjadi permasalahan yang ini harus dibangun. Jangan sampai anak itu merasa disingkirkan dalam hal pengambilan keputusan. Apalagi kalau itu nanti yang terkait dengan masalah kesehatan mereka. Itu karena walaupun orang tua bertanggung jawab, tapi anak ini pun memiliki hak ya untuk dilibatkan. Nah, jadi ini kemudian ada enforce positive behaviors dan use visual aids. Jadi memang seringkali kita membutuhkan kalau misalnya kita lihat dari diagram ya, Edgar itu penyampaian media edukasi ya. Ini kan sudah ya kemarin adik-adik dapat ya dari Bu Nindye, Bu Nindya ya, terkait dengan media yang bisa kita gunakan. Ya, itu kan kita kalau kita lihat secara visual kombinasi dengan audit ya, itu kan akan lebih bagus lagi gitu. Nah, karena memang masing-masing orang memiliki tipe yang berbeda-beda dalam menerima pesan gitu, sehingga itu perlu dikuatkan ya. Nah, sehingga nanti di sini adik-adik bisa melihat apa tantangan-tantangan yang ada, kemudian apa impactnya, dan apa solusi yang bisa kita berikan ya dalam hal berkomunikasi tadi. So, nanti adik-adik bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan hal ini ya, karena memang sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien maupun keluarganya. Ya, nah kemudian kalau di skup komunitas atau skup masyarakat secara umum, strategi yang kita gunakan pasti sedikit berbeda dengan yang pada keluarga, walaupun tujuannya sama yaitu improving quality of life ya. Nah, sehingga designing message for specific audience itu juga diperlukan, namun dalam skup yang lebih luas. Misalnya, oke, ini kelompok ibu hamil. Oh, ini kelompok ibu menyusui. Oh, ini kelompok misalnya bapak-bapak gitu ya yang mungkin kebanyakan memiliki perilaku merokok misalnya. Kita perlu mendesain nih bagaimana. Oh, ini kelompok lansia. Bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik, menyesuaikan kalau bertemu dengan lansia tentu saja akan berbeda caranya kalau kita berkomunikasi dengan kelompok bapak-bapak tadi. Pasti akan berbeda pendekatan dalam komunikasi saat kita ketemu dengan ibu hamil. Dan berbeda lagi kalau kita memberikan edukasinya kepada remaja-remaja usia sekolah gitu ya. Nah, ini yang harus kita desain dengan betul. Kemudian apa sebetulnya media-media yang bisa kita manfaatkan ya lewat sosial media ataukah community events misalnya kalau sekarang tuh banyak penyuluhan kesehatan yang dilakukan di acara CFD ya kan, yang Car Free Day itu kan seringkali banyak tuh kita memanfaatkan em, momen-momen tersebut ya, event-event tersebut untuk memberikan edukasi. Dan juga kita sama yang terakhir ensuring the information is clear ya, culturally relevant and tailored to address health literasi. Kita harus memahami komunitas atau masyarakat yang kita sasar ini nanti itu sejauh apa sih literasinya. Ya, memang effective communication raises awareness ya. Nah, jadi
harapannya adalah dengan komunikasi yang baik maka akan mengundang ya perhatian penuh nantinya dan bisa menarik para komunitas atau masyarakat ini untuk mengerti dan bersemangat dalam mengikuti pemberian edukasi yang kita lakukan. Ya, nah, kenapa komunikasi itu esensial untuk health promotion? Tentu saja karena tadi untuk raise awareness ya. Karena memang tantangannya kan begitu ya. Apakah masyarakat kita tuh tertarik nantinya? Nah, kemudian empowers individuals, change knowledge, attitudes, and behavior karena tujuannya seperti itu sehingga memang kita perlu memastikan bahwa intervensi yang kita berikan nantinya akan sampai bisa mencapai tujuan ini, ya. Dan memang kita perlu mencegah terjadinya misinformasi, ya. Kemudian kita harus membangun betul ya kerjasama dengan komunitas ini untuk bersama-sama nanti meraih tujuan kualitas hidup yang sebesar-besarnya, ya. Sehingga apa saja yang sebetulnya bisa mereka lakukan untuk mensupport kegiatan health promotion ini. Ya, ini dan komponen-komponen yang harus kita lakukan hampir sama dengan keluarga, ya. Tetap audience center approach pendekatannya. Kita harus melakukan penyusunan rencana strategis yang tepat, ya. Kemudian diverse channels, ya. Jadi memang seluas-luasnya kita itu memberikan edukasi itu melalui media apa saja sih gitu ya. Melalui cara apa saja sih gitu. Karena sekarang teknologi semakin bisa kita manfaatkan. Talk show lewat IG live misalnya, dialog-dialog interaktif misalnya di CF dan sebagainya. Ya, dan diperlukan kolaborasi ya dalam komunitas. Nah, ini adalah kunci-kunci yang nantinya memang kalau dari sisi komunikasi kesehatan ini kita harus laksanakan. Yang terakhir ini adalah contoh-contohnya saja, adik-adik nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, pesan terakhirnya adalah bahwa nantinya adik-adik itu akan melakukan peran ini secara sesungguhnya saat adik-adik sudah menjadi dokter. Namun ini harus dilatih ya, karena kemampuan komunikasi masing-masing dari adik-adik itu pasti berbeda-beda. Sehingga nanti pada saat adik-adik di lapangan itu tujuannya salah satunya adalah untuk tadi belajar untuk berkomunikasi karena adik-adik memang nantinya setelah menjadi dokter tugas yang paling banyak itu adalah melakukan health promotion. Karena paradigma kesehatan saat ini tidak lagi paradigma sakit ya, tapi kita sudah masuk pada paradigma sehat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan primer itu lebih banyak pada upaya health promotion. Kita menyasarnya tidak pada individu yang sudah sakit saja, karena kalau individu yang sudah sakit saja itu semuanya arahnya adalah ke kuratif yang membutuhkan pembiayaan yang begitu besar. Kita pendekatan yang dilakukan saat ini seiring dengan program dari pemerintah itu adalah memberikan health promotion terutama justru secara luas, baik itu orang yang memiliki faktor risiko ataupun tidak memiliki faktor risiko pada penyakit tertentu. So, untuk bisa connect dengan masyarakat ya, maka kita harus pintar-pintar menggunakan teknik-teknik komunikasi yang baik. Ya, kita juga tidak boleh lepas dari tadi masalah empati dan compassion ya, agar fokus yang kita lakukan ini memang memiliki tujuan yang jelas nantinya pada saat berkegiatan, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat ataupun individu yang kita berikan health promotion tadi. Nah, saya rasa itu materi terkait dengan komunikasi. Ini sudah jam 19.40. Saya yakin adik-adik lelah kemarin. Mohon maaf karena ternyata schedule-nya berbenturan ya.